Silakan duduk. Terima kasih sudah datang meluangkan waktunya ke sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wara Pratami Khadijah dan saya adalah seorang konselor. Boleh saya tahu nama Anda siapa? Oke, perkenalkan nama saya Sabrina Alvira. Baik, Sabrina Alvira, biasa dipanggil Sabrina atau Vira? Sabrina. Baik, Sabrina. Sebelumnya sudah pernah melakukan konseling perorangan? Belum. Belum pernah. Baik. Saya akan menjelaskan sedikit terkait konseling perorangan ya. Jadi konseling perorangan itu adalah layanan di dalam bimbingan konseling yang dimana di dalamnya kita akan melakukan beberapa kegiatan. Dan ada juga tuh asas dalam konseling perorangan. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di sini itu informasi yang Sabrina beritahu kepada saya akan saya simpan dan tidak akan saya beritahu kepada siapapun. Lalu ada asas kekinian, yaitu apapun yang Sabrina ceritakan pada hari ini adalah perasaan Sabrina pada saat ini. Yang ketiga ada asas kegiatan. Asas kegiatan ini nanti di dalam konseling perorangan kita akan melakukan beberapa kegiatan. Dan yang terakhir ada asas kenormatifan, yaitu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan benar. Baik, saya akan mengucapkan janji konselor. Saya, Wara Pratami Khadijah, dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan keterangan lainnya yang saya terima baik dari klien saya maupun dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Baik, Sabrina, sudah siap memulai konseling pada hari ini? Siap. Yang pertama, kegiatan sehari-hari sedang ngapain? Kebetulan saya kuliah. Baik, Sabrina sekarang sedang kuliah. Boleh saya tahu sudah semester berapa? Saya semester 7. Oh, berarti udah semester akhir ya, lagi sibuk-sibuknya banget dong. Iya, betul. Terus Sabrina sekarang apa yang dirasakan? Kebetulan di semester akhir juga, jadi di semester akhir ini sedang skripsian dan juga sedang melaksanakan PPL. Nah, tapi saya tuh merasa terbebani banget di skripsi ini. Padahal yang saya lihat tuh skripsi kan gampang. Oh, jadi Sabrina sedang merasa terbebani karena skripsi dan PPL ya? Betul? Yang terbebani skripsi aja sih, Bu. Jadi Sabrina merasa terbebani oleh skripsi. Selain merasa terbebani, ada hal lain yang Sabrina rasakan? Ada. Apa itu? Boleh saya tahu? Saya jadi mulai merasa emosi saya jadi tidak stabil. Baik, jadi Sabrina merasa terbebani oleh skripsi dan merasa stres karena skripsi, begitu? Ya, betul. Ya, jadi emosi Sabrina mulai tidak stabil. Itu efek samping dari stres. Selain emosi yang tidak stabil, apalagi yang Sabrina rasakan? Jadi murung gitu sih, Bu. Jadi kayak nggak pede juga di kelas gitu. Boleh saya tahu nggak pede di kelasnya itu karena apa? Kayak saya tuh ke teman-teman saya juga udah udah sampai bab 3, Bu, sedangkan saya tuh masih bab 1. Jadi kayak saya ngerasa masih saya yang masih bab 1 aja. Jadi saya ngerasa nggak pede gitu, Bu. Tapi saya mengerti perasaan kamu. Jadi kamu merasa bahwa kamu tuh minder karena teman-teman kamu sudah lebih dulu gitu. Kamu merasa betul. kamu tertinggal. Nah, pada saat itu kamu sudah melakukan apa? Solusi apa yang kamu lakukan? Saya belum melakukan apa-apa untuk masalah ini. Baik, jadi kamu belum mencoba untuk melakukan apapun untuk masalah kamu ini. Ya. Baik, kita akan mencari solusinya secara bersama-sama ya. Menurut saya bagaimana jika Sabrina mencoba untuk menjadwalkan sesi belajar Sabrina. Seperti misalnya pada hari Senin Sabrina bisa mencari bab 1 atau latar belakangnya saja. Apakah Sabrina sudah mencoba melakukan solusi tersebut? Kebetulan itu menjadi hambatan saya, salah satunya ada di dosen pembimbing saya juga. Oh, jadi yang membuat Sabrina stres dalam skripsi juga dosen pembimbing kamu? Iya, betul.
Nah, boleh saya tahu, boleh diceritakan secara detail dosen pembimbing kamu ini mengapa menjadi hambatan bagi skripsi kamu? Yang pertama itu saya juga ngerasa shock ya ketika mendapat dosen pembimbing dia, karena dia tuh terkenal gimana ya, terkenal nggak enak gitu loh Bu untuk dijadiin dosen pembimbing skripsi seperti itu. Baik, jadi kamu udah takut duluan ya Ya, dengan dosen itu karena simpang siur ya, mungkin bisa dibilang dia itu dosen yang galak seperti itu. Baik, terus bisa diceritakan lagi? Terus juga apa ya, dia tuh jadi hambatan bagi saya juga. Kenapa? Karena saya tuh nggak tahu, saya selalu direvisi terus, kayak salahnya di mana tuh nggak dikasih tahu. Jadi kayak saya bingung sendiri, kayak loh salah saya tuh di mana, tapi kayak dia nggak ngasih tahu gitu loh. Makanya itu menjadi hambatan saya, dan saya tuh mendem juga gitu loh. Jadi terus juga apa ya, itu juga jadi salah satu hambatan bab-bab saya nggak terjalankan juga gitu. Oke, baik, saya mengerti. Jadi Sabrina merasa Sabrina sering revisi skripsi itu karena dosen pembimbing Sabrina juga, betul? Ya, Dan betul. Sabrina juga tidak tahu Sabrina tuh harus merevisi apa, salah Sabrina di mana, karena dosen tersebut tidak memberitahu Sabrina, betul? Ya, betul. Nah, Sabrina sudah mencoba untuk menyampaikan apa yang Sabrina keluhkan kepada dosen tersebut? Belum, karena saya tuh udah takut duluan gitu, kayak kalau misalnya saya ngomong nanti kayak oh alasannya gini-gini, ntar dibantah sama dia gini-gini. Saya tuh udah ngerasa mendem duluan, jadi saya nggak berani ngomong ke dosen itu. Oke, baik. Jadi Sabrina nggak berani bicara ke dosen tersebut, tidak berani menyampaikan apa yang Sabrina rasakan ke dosen pembimbing Sabrina itu karena Sabrina takut. Alasannya karena ya yang tadi awal itu Sabrina sudah merasa takut duluan dengan yang dibicarakan orang-orang terkait dosen tersebut. Iya, betul. Terus Sabrina sudah melakukan apa untuk, kayak kan pasti Sabrina stres banget nih menghadapi dosen seperti itu. Sabrina udah melakukan apa agar Sabrina tidak terlalu stres? Melakukan apa sih, kayak saya cuma ini doang sih, main keluar, tapi itu nggak jadi solusi bagi saya. Baik, jadi Sabrina sudah mencoba untuk main keluar dan tidak mendapatkan solusinya, begitu. Baik, apakah Sabrina sudah coba untuk berbicara dengan teman terkait teman sekelompok di dalam skripsi, dalam pembimbing skripsi ini ada teman sekelompoknya atau tidak? Kebetulan ada, dan emang mereka juga mendem, jadi kayak gak ada yang berani untuk ngomong juga. Dan dosen pembimbing tersebut melakukan hal itu terhadap Sabrina doang atau seluruh kelompok Sabrina? Seluruh kelompok sih, tapi itu bagi saya tuh kayak hal yang gak wajar gitu loh Bu. Jadi kayak yang lain tuh udah sampai bab terakhir misalnya gitu, tapi saya masih nge-stuck di awal gitu. Oke, tapi Sabrina tidak mau menyampaikan hal tersebut terhadap Sabrina, Ya, terhadap dosen itu. Baik, selain hambatan yang tadi itu, apakah Sabrina merasa hubungan, kan Sabrina merasa stres akhir-akhir ini, betul? ya betul. Nah, apakah itu berdampak bagi lingkungan sekitar Sabrina atau tidak? Yang saya rasain sih kayaknya iya Bu, soalnya saya tuh mudah emosi akhir-akhir ini, terus jadi murung juga kan di kamar. Emosinya contohnya tuh kayak hal-hal kecil ke adik saya tuh kayak saya marah-marah besar gitu, padahal kayak nggak salah apa-apa. Oke, boleh beri saya contoh, maksudnya apa yang membuat Sabrina menjadi marah kepada adiknya? Misalnya kayak saya kan capek pulang kuliah nih, terus kayak baju bekas sekolahnya tuh nggak ditaruh, jadi kayak yaudah saya jadi marah besar sampai berantem sama dia gitu. Oke, baik. Jadi itu sebenarnya memang efek samping dari stres beratnya Sabrina. Itu bisa terjadi karena Sabrina stres, udah capek, terus melihat hal-hal sepele, hal-hal kecil seperti itu, jadi Sabrina merasa emosi. Selain berdampak pada keluarga, apakah ada dampak lainnya? Mungkin ke teman-teman sih Bu. Oke, dampak kepada teman-teman Sabrina. Boleh saya tahu apa itu yang terjadi pada teman-teman Sabrina? Apa ya? Jadi kan kita beda dosen pembimbing.
Nah terus jadi ngerasa udah nggak barengan gitu. Padahal kan harusnya saling support ya Bu. Jadi kamu merasa kamu tertinggal, kamu nggak disupport oleh teman-teman kamu karena dosen pembimbing itu lagi, betul? Iya betul. Selain itu ada yang kamu rasakan lagi? Selanjutnya itu yang saya rasakan itu saya ngerasa gak punya temen di semester akhir ini Bu. Jadi kamu juga merasakan tidak punya teman di semester akhir. Boleh saya tahu kenapa bisa kamu merasa kamu tidak punya teman di semester ini? Mungkin karena dampak emosional pada diri saya kali Bu. Oke, jadi kamu merasa dampak emosional pada diri kamu karena stres skripsi itu membuat kamu merasa jadi kamu tidak punya teman. Ini Betul? Bu, baperan kalau kata anak sekarang. Oh, jadi kamu baperan gitu maksudnya? Ya kayak udah tersinggung, kayak saya kan di kampus itu berteman ganjil Bu pertemanannya. Lalu? Nah di situ saya akhir-akhir ini ngerasa mereka tuh selalu pergi tanpa saya Bu. Nah di situ merasa kayak salah saya di mana gitu Bu. Oke, jadi Sabrina merasa bahwa Sabrina sudah tidak ditemani gitu. Ya, dan saya berpikir apa karena kita beda dosen pembimbing jadinya udah jarang kumpul. Baik, jadi kamu merasa tidak diajak oleh teman-teman kamu. Boleh saya tahu kamu tuh berteman berapa orang? Saya berteman 3 orang dan 2 orang itu memang satu dosen pembimbing dan saya yang beda Bu. Oh, jadi mereka berdua itu dosennya sama dan kamu sendiri yang beda. Jadi kamu merasa bahwa kamu tidak diajak begitu, betul? Iya betul. Oke, baik, mungkin itu adalah salah satu efek samping dari stres berat tersebut. Jadi Sabrina merasa lebih sensitif, lebih kalau disebut anak zaman sekarang tuh baperan ya. Jadi Sabrina lebih merasa sensitif seperti itu. Nah, selain itu apakah ada yang Sabrina rasakan lagi? Selain itu juga jadi kayak ya udah saya ngerasa ngejauh dari mereka berdua dan mereka berduanya pun ngelakuin apa yang saya lakuin juga, sama-sama ngejauh tapi tanpa sebab. Oke, baik, saya mengerti. Jadi kalian ini jadi udah tidak dekat seperti dulu begitu. Ya betul. Apakah Sabrina sudah coba memberitahu kepada teman Sabrina atau mungkin Sabrina ada sesuatu yang mau Sabrina ungkapkan kepada teman Sabrina? Sudah Sabrina coba atau belum? Belum saya coba, tapi saya tuh mau dari respon dianya juga harus nanyain saya juga gitu loh Bu, jangan selalu saya yang harus tanya duluan gitu. Oke, jadi Sabrina mau Sabrina dimengerti seperti itu. Ya. Dan Sabrina merasa teman-teman Sabrina ini sedang tidak mengerti Sabrina. Gitu. Betul. Lalu apa yang sudah Sabrina coba lakukan untuk Sabrina agar tidak merasa sendirian? Karena kalau misalkan seperti itu, Sabrina jadi merasa sendiri karena Sabrina berteman bertiga, yang dua selalu berdua, jadi Sabrina sendiri. Sabrina merasa sendiri, betul? Iya, betul. Dan apa yang Sabrina lakukan saat Sabrina merasa sendiri? Saya belum ngelakuin apa-apa, tapi saya sedang mencoba untuk mendekat ke teman-teman yang lain. Sabrina, apakah Sabrina mau mencoba lebih dekat lagi dengan memperbaiki hubungan lagi dengan teman Sabrina yang itu atau tidak? Kalau memang masih ada kesempatan dan memang dari dianya juga mau, ya saya akan perbaiki. Oke, jadi Sabrina kalau mau dan kalau bisa, Sabrina mau memperbaiki hubungan pertemanan Sabrina. Iya. Oke, jadi kita akan mencari solusinya secara bersama-sama ya. Menurut saya bagaimana jika Sabrina mencoba menyampaikan apa yang Sabrina rasakan, apa yang Sabrina keluhkan, kenapa Sabrina jadi seperti ini itu kepada teman-teman Sabrina. Siapa tahu teman-teman Sabrina ini akan mengerti bagaimana perasaannya Sabrina. Jadi
mungkin teman-teman Sabrina tidak akan merasa tidak akan jauh lagi terhadap Sabrina. Apakah Sabrina mau mencoba melakukan itu? Sepertinya akan saya coba untuk bicara kepada teman-teman saya. Ya, jadi Sabrina memang harus mencoba. Sabrina coba ungkapkan apa yang Sabrina rasa kepada teman-teman Sabrina. Saya yakin jika Sabrina sudah berteman lama, teman Sabrina tidak akan mengerti perasaannya Sabrina bagaimana. Dia akan mencoba untuk mengerti Sabrina lagi. Baik. Oke. Jadi selain itu ada lagi yang Sabrina rasakan? Sepertinya nggak ada, Bu. Tapi balik lagi ke dosen pembimbing. Oke, jadi Sabrina masih bingung ya dengan dosen pembimbing Sabrina, betul? Ya, betul. Jadi dosen pembimbing Sabrina ini, Sabrina merasa dosen pembimbing Sabrina itu tidak jelas karena Sabrina tidak tahu salahnya di mana, dan dosen itu juga tidak memberitahu, benar begitu? Iya, betul. Karena dosen ini juga jadi hambatan ke pertemanan saya juga, Bu. Baik, saya sangat mengerti perasaan Sabrina. Saya sangat tahu karena saya juga pernah merasakan seperti yang Sabrina rasakan. Saya merasa stres saat menjalani skripsi, saat membuat skripsi. Jadi saya sangat mengerti perasaan Sabrina. Baik, untuk masalah ini apakah Sabrina sudah melakukan solusi atau belum? Belum. Baik, jadi Sabrina belum melakukan apapun untuk masalah ini. Apakah Sabrina tidak mau mencoba untuk berbicara secara baik-baik terhadap dosen Sabrina? Saya bukan mau mencoba. Saya nggak bisa mencoba karena saya takut, Bu. Oke, jadi Sabrina merasa takut terhadap dosen tersebut. Lalu apakah Sabrina ingin mencoba teknik di konseling perorangan ini, yaitu teknik bangku kosong? Teknik bangku kosong itu apa, Bu? Oke, jadi saya jelaskan sedikit ya, kursi kosong atau bangku kosong ini, jadi nanti Sabrina akan ngomong, tapi di depan Sabrina itu kursi tidak ada orang. Jadi Sabrina anggap di depan Sabrina itu dosen Sabrina. Sabrina harus kayak bicara, ungkapkan perasaan Sabrina, luapkan apa yang Sabrina kesalkan terhadap dosen tersebut. Sabrina mau coba? Boleh. Oke, baik. Jadi nanti Sabrina akan tutup mata Sabrina. Sekarang coba Sabrina tutup mata Sabrina. Sabrina bayangkan di depan Sabrina ini ada dosen Sabrina, wajah dosen Sabrina itu, dan Sabrina setelah saya berada di samping Sabrina, Sabrina boleh mengungkapkan apa yang Sabrina rasakan terhadap dosen tersebut. Sabrina boleh buka mata dan mengungkapkan. Dan bayangkan bahwa di depan Sabrina ini ada dosen Sabrina. Sabrina sudah siap? Siap. Oke, silakan. Pak, saya bingung untuk kelanjutan skripsi saya bagaimana, karena yang saya lihat dari teman-teman saya ini, mereka sudah mengerjakan sampai bab terakhir, dan saya juga ingin seperti teman-teman saya ingin merasakan bab-bab selanjutnya itu bagaimana. Tapi saya bingung, Bapak selalu ngasih revisian, tapi tidak tahu salahnya itu di mana, dan Bapak tidak memperjelas kesalahan saya di mana. Saya jadi tidak tahu, saya bingung, sehingga saya hambat untuk bab-bab selanjutnya. Dan saya juga ingin merasakan seperti teman-teman saya. Saya ingin merasakan sidang. Saya juga ingin lulus dengan waktu tepat. Saya tidak ingin mengulang di tahun depan hanya karena skripsi saya ini. Jadi mohon untuk kelanjutan skripsi saya ini bagaimana, Pak? Dan mohon banget, saya ingin lulus. Saya tidak mau terhambat dan tidak mau mengulang di semester depan. Oke, sudah cukup Sabrina? Sudah. Oke, setelah melakukan teknik bangku kosong, apakah Sabrina sudah merasa lebih lega? Sudah. Oke, jadi Sabrina sudah merasa lebih lega dan lebih merasa plong gitu ya? Iya, betul. Baik, selanjutnya sekarang ini apa? Sabrina sudah merasakan apa? Lebih
Ya lebih lega tadi, plong, lebih enak sih Bu, sudah mengutarakan apa yang seharusnya diutarakan. Baik, sekarang saya akan menyimpulkan hasil dari konseling perorangan hari ini. Jadi Sabrina, masalah hari ini tuh Sabrina merasa Sabrina stres kuliah karena dosen Sabrina yang tidak jelas, lalu itu juga berdampak kepada teman-teman Sabrina. Tapi sekarang Sabrina sudah merasa lebih baik kan? Iya betul. Oke, jadi Sabrina sudah merasa lebih baik. Nah, lalu untuk kedepannya Sabrina harus jaga kesehatan fisik dan juga mental Sabrina. Sabrina coba untuk tidur secara teratur, makan secara teratur, kelola emosi Sabrina, lakukan olahraga secara teratur. Itu mungkin bisa untuk membuat Sabrina lebih fokus, lebih baik lagi untuk mengerjakan skripsi. Apakah Sabrina mau coba? Akan saya coba. Oke, Sabrina akan coba. Baik. Selain itu, juga Sabrina harus ingat bahwa Sabrina tidak sendiri. Jika Sabrina merasa kesulitan dalam mengerjakan skripsi, Sabrina bisa meminta bantuan kepada teman, kepada orang tua, guru, atau dosen yang Sabrina kenal. Sabrina bisa minta tolong kepada orang tersebut. Baik, saya akhiri sesi konseling pada hari ini. Sabrina sudah merasa lebih baik kan? Iya betul. Oke, apakah Sabrina selanjutnya akan melakukan konseling lagi kepada saya? Mungkin saya akan melakukan apa yang dibilang Ibu tadi untuk membicarakan kepada teman saya dan untuk berani ngomong kepada dosen pembimbing saya. Oke. Terima kasih banyak sudah mau mempercayakan saya sebagai tempat kamu bercerita, dan terima kasih juga kamu sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Baik Ibu, terima kasih juga sudah mendengarkan keluh kesah saya pada hari ini. Oke, baik. Terima kasih ya Sabrina. Sampai bertemu lagi. Mari Bu.